Tuhan, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Saya cintai dan banggakan adik-adik mahasiswa, baik yang ada di dalam tim PDKM Proyek Kemanusiaan maupun seluruh anggota UKM KMK yang sejak awal terlibat dalam diskusi-diskusi. Ya, saya sebut seperti Engel ini jadi perintis begitu. Kemudian dari Engel lalu mengumpulkan teman-teman, melibatkan pimpinan UKM, lalu kita jalan begitu. Dan kemudian hari ini kita boleh berada di sini. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, kami perlu menyampaikan bahwa ada 8
kegiatan yang disebut oleh Menteri Kementerian Pendidikan, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada 8 program utama. Proyek kemanusiaan ini salah satunya. Jadi ada pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa UNIPA belajar di universitas yang lain. Itu sudah dilaksanakan. Kemudian asistensi mengajar. Mahasiswa UNIPA mengajar di semua SD yang ada di dalam Kota Manokwari. Apa yang diajar cuma 3: baca, tulis, hitung. Mereka tidak menggantikan guru. Jadi mahasiswa ini tidak ganti tugas guru, tetapi mereka membantu guru yang tidak mungkin datang ke rumah karena dia sudah bekerja sepanjang hari di kantor. Adik-adik mahasiswa ini membantu masuk ke rumah-rumah peserta didik, ajar baca, tulis, dan hitung. Kemudian kegiatan yang ketiga itu kita sebut dengan proyek kemanusiaan. Jadi negara Indonesia ini ada pada kondisi yang rawan bencana, banjir, gempa bumi, longsor. Lalu proyek kemanusiaan ini dibuat oleh pemerintah supaya mahasiswa bisa mengalokasi sumber daya, pikiran, kreativitas untuk masuk dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proyek kemanusiaan. Yang tidak bisa kita baca adalah kapan terjadi bencana, kapan terjadi gempa bumi, banjir, kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita coba desain proyek kemanusiaan yang mungkin akan bisa dilakukan secara terencana adalah pemberantasan buta huruf salah satunya. Mahasiswa di kampus lain, misalnya di Kalimantan, itu mereka bikin proyek kemanusiaan membantu ibu-ibu di salah satu kampung yang tidak bisa menjual barang dengan baik. Orang bikin gerobak, tapi dibikin yang bagus, menarik orang, kemudian memudahkan ibu-ibu. Itu proyek kemanusiaan. Jadi satu mahasiswa itu memiliki kreativitas untuk memajukan setiap orang. Bayangkan saja 12 mahasiswa UNIPA ada di Urundopi, dia majukan beberapa anak di sini. Kalau satu mahasiswa bisa membuat 5 anak-anak kampung mengenal huruf, ada 12 orang, berarti setidaknya ada 60 sampai 80 anak itu mengenal huruf. Jadi kita bekerja hal kecil, tetapi kemudian menyebabkan perubahan besar kepada masyarakat, bangsa, negara, bahkan kontribusi kita untuk mendorong perubahan secara dunia. Dari ini setelah membaca, mereka akan masuk dalam fase di mana melihat dunia dengan baca. Ya, kegiatan yang kelima adalah kewirausahaan. Kewirausahaan ini juga mahasiswa tahun ini sudah ada yang berwirausaha. Ada satu mahasiswa pertanian, fokus pertanian itu dia bikin usaha jualan online, jual bawang secara online, jual noken secara online. Jual dari mana? Dari posnya. Ya, Bapak Wertiga sampai ke posnya, lihat mana punya ini, oke. Terus kita fasilitasi. Ada 3 mahasiswa berwirausaha di kafe kopi. Kalau di Puskesmas Samba yang lama tuh naik, ada kafe naik serar namanya. Itu mahasiswa FKIP, 1 mahasiswa MIPA sama kalau tidak salah mahasiswa teknik. Itu setiap selesai kuliah jam 5 sore mereka masuk di kafe sampai malam. Itu kemudian kita klaim sebagai kegiatan Merdeka Belajar Kewirausahaan.
nanti direkognisi atau diakui dalam mata kuliah. 12 mahasiswa yang hari ini menyelesaikan proyek kemanusiaan juga akan diakui, direkognisi di dalam mata kuliah. Saya kasih contoh, Nova itu mestinya dia ikut mata kuliah PKT KEBIA. Nova juga harus KKN. Tapi karena Nova ada dalam program ini, lalu Nova tidak KEBIA, Nova tidak ikut KKN. Nanti nilainya dari sini. Nanti kita akan memberikan nilai prodi tinggal kasih nilai A di PKT dan A di KKN. Itu manfaat untuk mahasiswa, ya, manfaat untuk di kampus seperti tadi kita dengar sebutan ada mewakili kepala suku sudah sangat baik sekali, dan kita juga menyampaikan apresiasi buat masyarakat di kampung ini yang sudah membantu mahasiswa dan Universitas Papua. Kenapa membantu? Seperti tadi Pak Kubo sampaikan bahwa ini baru pertama kali kita lakukan. Ini nanti dari model. Mahasiswa yang lain bisa kembangkan di tempat yang lain. Di program yang berikut adalah riset atau studi independen. Studi independen itu yang ke-6. Ada satu mahasiswa sastra, dia bikin studi independen mengasih 4. Kalau kalian baca artikel kemarin, ada 14 mahasiswa di Unipa dengan Universitas Muhammadiyah Sorong. Mereka menulis satu buku dan itu akan jadi proyek independen. Sederhana sekali. Setiap mahasiswa bikin puisi beberapa lembar halaman, kemudian disampaikan kepada Johannes Kabes dari Fakultas Sastra. Lalu Johannes dia bikin jadi satu buku antologi atau bunga rampai, kumpulan puisi. Lalu kemudian kita dorong kerjasamakan dengan salah satu penerbit, Lampet namanya. Kemudian dia masuk di penjualan online. Itu salah satu program MBKM. Program MBKM yang berikut, misalnya 2 bulan ada mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia dengan mahasiswa pendidikan kimia, mereka melaksanakan program holistik membangun desa di Manokwari Selatan. Minggu lalu sudah selesai. Jadi kita sambil jalan kita perbaiki, kekurangan kita perbaiki, dan yang terpenting adalah Bapak punya kerinduan itu mahasiswa Unipa itu tidak tinggal di kampus. Sebagaimana kita dulu, saya, Pak Herman, kita tidak tinggal di kampus. Setiap mata kuliah kita selalu ajukan aspirasi ke Bapak dosen. Bapak itu bisa ke kampung kan, praktik apa saja. Bapak kok bisa ke kebun kan, ke hutan kan. Itu dulu. Ya sekarang kemudian kita coba dorong lagi. Ya walaupun suasana pandemi COVID, adik-adik bisa buat kegiatan proyek kemanusiaan di sini. Jadi ini kata-kata proyek ini jangan sampai ada yang punya persepsi ini uang. Proyek bukan uang. Ini nama yang diberikan dari kementerian, proyek kemanusiaan, ada studi independen, ada kewirausahaan dan lain-lain. Iya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam pelaksanaan kegiatan seperti ini, ya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya kami tadi Pak Koordinator sudah sampaikan permohonan maaf. Ya saya juga atas nama institusi Universitas Papua kami sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat tadi
Kalau ada kekurangan daripada kami mohon maaf. Kemudian kepada Ibu Sylvie dan tim, pesannya tadi sudah didengar oleh adik-adik mahasiswa. Di dalam waktu-waktu berikut jika diperlukan ya silakan berkomunikasi. Kalau ada adik-adik mahasiswa yang mau terlibat entah di Burondopi atau rumah baca di kampung-kampung yang lain, silakan dikomunikasi. Nanti semoga adik-adik mahasiswa dengan kesibukan kuliah bisa membantu. Ya. Hal yang terakhir dari sambutan saya, kita di saat ini telah mendorong untuk semua mahasiswa itu bisa secara sadar mengambil program MBKM. Jadi mekanismenya yang seharusnya setiap mahasiswa masing-masing itu bikin proposal tentang 8 program utama yang tadi Bapak jelaskan. Bikin proposal, diskusikan dengan dosen wali, kemudian diajukan ke program studi. Lalu kemudian selama 1 semester. Baik, terima kasih. Sebelum saya masuk, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Julianus Songonau. Proyek kemanusiaan itu sangat penting atau sangat baik bagi saya, karena yang pertama berbagi dengan yang lain, kedua membantu melengkapi kekurangan masyarakat dalam kurun pendidikan. Saya dengan beberapa kawan-kawan tim proyek kemanusiaan, kami dapat membantu masyarakat di kampung Urundopi. Itu kami dapat pemberantasan buta huruf bagi anak-anak usia sekolah di kampung Urundopi, Kabupaten Manokwari. Saya dengan beberapa kawan-kawan tim proyek kemanusiaan, kami mengajar adik-adik di sana, itu mengajar mereka menulis, membaca, mewarnai dalam 6 bulan. Tetapi adik-adik itu memang niat mereka itu pendidikan itu sangat baik, dan mereka niat untuk sekolah, tetapi sekolah ini belum ada. Maka kami dalam 6 bulan itu mengajarkan mereka apa yang kami dari tim proyek kemanusiaan berikan ke adik-adik itu memang memahami. Walaupun 6 bulan sedikit, tetapi mereka itu bisa memahami apa yang sebenarnya pendidikan itu. Dan apa yang kami berikan itu mereka bisa menerima dengan baik, dan kebiasaan mereka hari-hari ikut orang tua mereka ke kebun, macam ke pasar, itu sudah selama kami masuk. Dari awal kami masuk, saya dengan beberapa kawan-kawan tim proyek kemanusiaan masuk itu, mereka malah lupa untuk ikut orang tua mereka ke kebun, ke pasar. Mereka itu niatnya besar untuk belajar begitu. Jadi mereka itu sedikit demi sedikit mereka lupa untuk ke kebun, lupa untuk ke pasar. Maunya itu ingin belajar dan belajar begitu. Dan juga satu, saya pribadi saya sendiri banyak terima kasih kepada masyarakat Urundopi bisa menerima saya dengan beberapa kawan-kawan tim proyek kemanusiaan, dan kami dari tim proyek kemanusiaan juga banyak terima kasih. Ini apa yang kami berikan kepada masyarakat, kepada adik-adik, ini makna bagi adik-adik yang untuk ke depan, supaya mereka bisa dan mereka jadi orang bisa mengajarkan generasi yang akan datang.
Mungkin dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih.